Namaku Vanessa. Aku tinggal di sebuah rumah besar peninggalan orang tuaku di pinggir kota yang cukup sepi. Rumah ini megah, catnya putih bersih, taman depan selalu rapi. Tapi entah kenapa, setiap kali aku pulang kerja dan membuka pintu, yang menyambutku hanyalah kesunyian. Sebelum aku lanjutkan ceritanya, aku mau bertanya dulu, dari daerah mana kalian berasal? Tulis komentar di bawah ya, semoga bahagia selalu. Sudah 5 tahun aku hidup sendiri setelah suamiku meninggal. Awalnya aku merasa kuat, aku punya pekerjaanku, aku punya rutinitas, dan aku bisa mengisi waktu dengan merawat rumah dan berkebun. Tapi belakangan ini, setiap malam, aku hanya duduk di sofa sambil menatap kosong ke televisi yang menyala tanpa suara. Apa begini terus hidupku? Bisikku pada diri sendiri suatu malam. Namun pagi ini, ada kabar yang membuat jantungku berdebar. Kakakku menelpon dari luar negeri. Vanessa, aku mau titip Arga dulu ya. Suaranya terdengar cemas. Arga? Ada apa? Tanyaku. Kuliah dia pindah ke kotamu. Apartemen belum dapat, jadi apa boleh dia tinggal sama kamu sementara? Aku terdiam sejenak, menatap ruang tamu yang terasa terlalu luas untuk satu orang. Tentu saja boleh, jawabku akhirnya. Kirim saja dia ke sini. Sejujurnya, ada rasa senang menyelinap di hatiku. Arga adalah keponakanku, anak sematawayang kakakku. Aku terakhir bertemu dengannya 2 tahun lalu, waktu ia masih remaja kurus dengan kacamata besar. Sekarang usianya sudah 21 tahun. Entah bagaimana rupanya kini. Malamnya, aku duduk di kamar, memandangi ranjang tamu yang sudah kusiapkan. Sprei biru muda yang baru dicuci, bantal wangi, dan meja belajar kecil di sudut. Rasanya aneh, tapi aku tak sabar menunggu rumah ini kembali memiliki suara langkah kaki selain milikku. Aku belum tahu, kedatangannya besok akan mengubah hari-hariku dan membuka pintu pada rahasia yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Pagi itu, suara deru mobil berhenti di depan pagar rumah. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku buru-buru keluar, dan di sanalah ia berdiri. Tante Vanessa, seru Arga sambil tersenyum lebar. Aku tertegun, anak kurus berkacamata yang terakhir kulihat kini sudah berubah. Rambutnya rapi, tubuhnya lebih tegap, dan wajahnya entah kenapa membuatku mengingat kakakku saat muda. Arga, suaraku bergetar sedikit. Kamu sudah besar sekali. Dia tertawa kecil. Ya iyalah tante, 2 tahun itu lama. Kami masuk rumah bersama. Ia membawa koper hitam besar, meletakkannya di ruang tamu, lalu berkeliling melihat-lihat. Rumah tante enak banget. Sejuk, katanya sambil menoleh ke arahku. Kayak rumah di film-film. Aku tersenyum. Kamar kamu di sebelah kiri. Tante sudah siapkan spray baru. Dia tampak terkesan. Wah, tante repot-repot banget. Makasih ya. Siang itu kami makan bersama. Arga bercerita tentang kuliahnya, tentang teman-temannya, dan tentang ayahnya yang masih dirawat di luar negeri. Aku mendengarkan dengan seksama, merasa seperti menemukan kembali sesuatu yang hilang dari hidupku. Suara tawa di meja makan. Namun, di balik semua itu, ada perasaan lain yang sulit kujelaskan. Setiap kali matanya menatapku sambil tersenyum, ada sesuatu di dadaku yang bergetar. Malamnya, aku berdiri di depan cermin kamarku. Vanessa, kamu hanya tantenya, jangan macem-macem, bisikku pada diri sendiri. Tapi entah kenapa, perasaan itu justru semakin sulit diabaikan. Hari-hari berikutnya rumahku terasa berbeda. Ada suara langkah kaci di pagi hari, ada canda tawa di meja makan, ada pintu yang dibuka tutup dengan riang. Seperti rumah ini akhirnya bernapas lagi setelah lama tertidur. Wah, tante rajin banget siram bunga tiap pagi, komentar Arga suatu hari sambil membantu membawa ember kecil. Aku terkekeh. Kalau nggak disiram, mereka bisa layu. Kayak hati ya, kalau nggak dijaga bisa kering.
balasnya sambil tersenyum jahil. Aku terdiam sejenak. Ucapan sederhana itu entah kenapa menusuk jauh ke dalam hatiku. Malamnya kami duduk di ruang tamu menonton film. Lampu temara membuat suasana hangat. Arga tertawa lepas melihat adegan konyol di layar, dan aku hanya bisa memandangi wajahnya sekilas, lalu buru-buru memalingkan tatapan. "Kenapa Tante senyum-senyum sendiri?" tanyanya tiba-tiba. Aku tersentak. Enggak. Tante cuma senang kamu betah di sini." Ia tersenyum lebar, lalu kembali fokus pada film. Tapi aku masih merasakan debar yang sama di dadaku. Malam itu sebelum tidur, aku duduk di tepi ranjang sambil memandangi koridor rumah yang kini terang. Rasanya bahagia, tapi juga menakutkan. Aku takut rasa ini akan tumbuh terlalu jauh. Dan aku tidak tahu, malam yang akan datang akan membawa kejadian pertama yang menguji hatiku. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara lirih dari arah kamar tamu. Awalnya kupikir hanya suara angin, tapi semakin lama terdengar jelas seseorang menangis. Aku berdiri perlahan, berjalan di koridor yang sepi. Lampu malam redup membuat bayangan panjang di lantai. Jantungku berdegup ketika ku dengar isakan itu semakin jelas. "Arga?" panggilku pelan sambil mengetuk pintu. Tidak ada jawaban, hanya suara sesenggukan. Aku akhirnya memberanikan diri membuka pintu. Di dalam, Arga duduk di tepi ranjang. Wajahnya tertunduk, matanya merah. "Tante," suaranya parau. Aku kangen ayah." Aku mendekat dan duduk di sebelahnya. Hanya itu yang bisa kulakukan. "Dia sakitnya makin parah, Tante," ucapnya pelan. Aku takut kehilangan dia. Hatiku terasa diremas. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata tak keluar. Yang kulakukan hanya meraih bahunya dan membiarkan dia bersandar. Untuk beberapa menit, kami hanya diam, mendengar suara detak jam di dinding. Kehangatan tubuhnya, isakan yang perlahan mereda, dan rasa percaya yang dia tunjukkan padaku, semuanya membuat hatiku bergetar lebih keras. "Arga," bisikku lembut, "kamu gak sendirian di sini. Selama kamu di rumah ini, Tante ada buat kamu." Dia mengangguk menatapku dengan mata yang masih berkaca-kaca. "Terima kasih, Tante." Saat keluar dari kamar itu, aku bersandar di dinding koridor. Ada rasa haru, sekaligus rasa lain yang sulit kujelaskan. Aku tahu sejak malam itu, hubungan kami tidak akan lagi sama. Keesokan paginya, aku menatap Arga yang duduk di meja makan sambil menyeruput teh. Matanya masih sembab, tapi dia tersenyum tipis. Ada sesuatu di senyum itu yang membuatku sulit bernapas. "Tidurmu nyenyak?" tanyaku sambil menuangkan nasi. "Lumayan," jawabnya. "Malam tadi, makasih ya, Tante." Rasanya lega setelah cerita. Aku mengangguk, pura-pura tenang, padahal di dalam dadaku ada perasaan hangat yang aneh. Aku takut itu bukan sekadar rasa iba. Hari-hari berikutnya aku mencoba mengalihkan pikiranku. Aku lembur di kantor, menghabiskan waktu lebih lama di kebun, bahkan membaca buku sampai larut malam. Tapi setiap kali aku pulang, suara Arga menyapaku dari ruang tamu. Dan seluruh pertahanan itu runtuh. Sore itu, hujan turun deras. Arga membantuku memindahkan pot-pot bunga ke teras. Kami basah kuyup, tertawa seperti anak kecil. Untuk sesaat, aku lupa siapa diriku. Lupa semua kekhawatiran yang membebani pikiranku. Arga, matanya memancarkan keceriaan yang lama hilang. Cuman satu pertanyaan yang masuk di hatiku. "Tante, kamu kok senyum terus?" tanya Arga ketika kami duduk berdua di teras, mengeringkan rambut. Aku hanya menggeleng. "Tante,
cuma senang rumah ini rame lagi. Tapi malamnya, ketika aku berbaring di tempat tidur, debar itu kembali datang. Aku menutup mata rapat-rapat, berdoa agar perasaan ini tidak berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tapi entah kenapa, dalam hati kecilku, aku tahu, perasaan itu justru semakin tumbuh. Malam itu hujan kembali turun. Petir menyambar di kejauhan. Aku baru saja akan mematikan lampu kamar ketika seluruh rumah mendadak gelap. Listrik padam. Aku berdiri di koridor dengan senter kecil di tangan, mencari lilin di lemari dapur. Saat itulah Arga muncul dari kamarnya. "Tante," panggilnya. Suaranya terdengar panik. "Aku nggak suka gelap." Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkannya. "Tenang Arga, Tante ada di sini." Kami akhirnya duduk di ruang tamu hanya ditemani cahaya lilin. Suasana hening, hanya terdengar suara hujan menetes di atap. "Aku nggak tahu kenapa," kata Arga pelan. "Tapi setiap kali listrik mati, aku merasa kecil lagi. Kayak waktu kecil dulu. Aku selalu lari ke kamar ayah." Aku menatapnya, merasakan perasaan iba sekaligus haru. Tanpa sadar, aku meraih tangannya. "Sekarang kamu nggak perlu takut. Tante di sini." Ia mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sorot matanya yang begitu jujur dan rapuh. Momen itu terasa begitu dekat, seakan jarak antara kami lenyap. Beberapa menit kami hanya duduk berdua, tak banyak bicara. Tapi hatiku berdebar keras, seakan seluruh rumah bisa mendengarnya. Aku tak kuasa melihatnya. Aku peluk erat tubuh Arga. Dia membalas pelukanku. Bibir ini bersandar di bibir Arga. Dia juga membalasnya. Jari tangan Arga mulai menjamah kebunku yang masih lebat. Aku merasa terbang dibuatnya. Arga, kamu hebat sekali. Tante sampai meluap. Sawah tante juga masih enak dibajak, kata Arga. Hampir 1 jam kami melampiaskan permainan itu. Ketika listrik kembali menyala, aku buru-buru berdiri. "Sudah malam, kamu istirahat ya." Arga setersenyum tipis, lalu masuk ke kamarnya. Aku menutup pintu kamarku, bersandar pada dinding, dan menatap bayangan wajahku di cermin. "Vanessa, apa yang sedang kamu lakukan ini?" Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut pada perasaanku sendiri. Sejak malam itu, aku memutuskan satu hal. Aku harus menjaga jarak dari Arga. Tidak peduli sehangat apa suasana di rumah ini, aku tak boleh membiarkan perasaan ini tumbuh semakin dalam. Pagi itu aku sengaja berangkat kerja lebih awal. "Tante pulang agak malam ya," kataku singkat sebelum keluar rumah. Arga hanya mengangguk tampak bingung. "Oke tante, hati-hati." Sepanjang hari aku menenggelamkan diri dalam pekerjaan, berharap perasaan itu memudar. Tapi saat aku pulang, kulihat Arga duduk di teras menungguku. Begitu melihatku, ia langsung berdiri. "Tante lama banget," ucapnya. "Aku masakin sop, tante pasti capek." Aku terdiam menatap meja makan yang rapi dengan hidangan hangat. Hati kecilku luluh. Bagaimana aku bisa menjaga jarak dari seseorang yang begitu tulus memperhatikanku? Malamnya Arga mengetuk pintu kamarku. "Tante," katanya pelan, "besok aku ada jadwal kuliah pagi, boleh aku minta dibangunin?" Aku hanya mengangguk tanpa membuka pintu terlalu lebar. Begitu ia pergi, aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai yang dingin. Menjaga jarak ternyata jauh lebih sulit dari yang kupikir, gumamku. Dan semakin aku mencoba menjauh, semakin besar rasa takutku kehilangan kehangatan yang sudah lama tak kurasakan. Keesokan paginya, aku berusaha menjaga sikap dingin. Aku hanya menyiapkan sarapan seadanya dan langsung berangkat kerja.
Tapi sore itu, saat pulang, aroma masakan memenuhi rumah. "Selamat datang, Tante," seru Arga dari dapur. "Aku coba resep baru. Tante harus jadi yang pertama nyobain." Aku terpaku melihatnya mengenakan celemek. Wajahnya basah keringat, senyum tulus menghias bibirnya. Hati yang semula ingin menutup diri mendadak terasa hangat. Kami makan malam bersama. Arga terus bercerita tentang kuliahnya, tentang dosen yang galak, dan tentang teman-teman barunya. Aku hanya mendengarkan, tapi diam-diam aku merasa seperti menemukan kembali bagian diriku yang hilang. "Kenapa Tante kelihatan sedih?" tanya Arga tiba-tiba. Aku tersentak. "Enggak kok, Tante cuma capek." Padahal sebenarnya aku takut. Takut kalau aku semakin terbiasa dengan kehadirannya. Malam itu, sebelum tidur, aku berdiri di jendela memandangi hujan yang kembali turun. "Kenapa semua usahaku gagal?" bisikku lirih. Semakin aku mencoba menjauh, semakin ia mendekat. Dan di lubuk hatiku, aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya rasa iba? Atau sesuatu yang jauh lebih dalam? Pertanyaan itu belum sempat ku jawab ketika sebuah kejadian baru mengguncang pikiranku. Pagi itu, saat aku sedang menyapu halaman, dua tetangga lewat sambil berbisik-bisik. Itu rumahnya Bu Vanessa kan? Iya, sekarang ada cowok muda di sana ya? Siapa ya? Aku pura-pura tidak mendengar, tapi jantungku berdegup lebih cepat. Apakah mereka mengira yang bukan-bukan? Siang harinya, aku mendengar kabar dari Satpam Kompleks. "Bu, banyak yang nanya, itu yang sering bantu ibu di rumah, anak siapa?" katanya polos. Aku hanya tersenyum kaku. "Keponakan saya," jawabku cepat. Malamnya aku termenung di ruang tamu. Arga duduk di seberangku, sedang mengerjakan tugas kuliah. "Tante, kenapa?" tanyanya. Enggak apa-apa," jawabku singkat. Tapi sebenarnya aku gelisah. Gosip bisa menyebar cepat. Dan jika gosip itu sampai ke telinga kakakku, sebelum aku menjelaskan, semuanya bisa berantakan. Aku memandangi Arga yang sibuk menulis. Ada rasa ingin memintanya sedikit menjaga jarak di depan orang lain. Tapi di sisi lain, aku takut melukai hatinya. Dan malam itu, aku sadar aku sudah berada di tengah badai yang tak bisa kuhentikan dengan mudah. Tiba-tiba ponselku berdering. Nama kakakku muncul di layar. Aku terdiam sejenak sebelum mengangkat. "Halo?" Suaraku terdengar bergetar. "Vanessa, gimana Arga? Semua baik-baik saja kan?" tanya kakakku dari seberang. Aku melirik Arga yang sedang rebahan di sofa. "Baik, dia baik," jawabku singkat. "Bagus, soalnya bulan depan mungkin aku pulang sebentar. Jadi tolong jaga dia baik-baik ya." Kata-kata itu seperti menamparku. Bulan depan, itu berarti waktuku bersama Arga tinggal sebentar. Setelah telepon ditutup, aku duduk lemas. Arga mendekat, menatapku khawatir. "Tante, kenapa wajahnya pucat?" Aku memaksakan senyum. "Enggak apa-apa, cuma Tante kepikiran aja." Dia duduk di sampingku. "Kalau Tante ada masalah, Arga siap kok bantuin." Tatapan matanya begitu tulus. Dan entah kenapa, air mataku menetes begitu saja. Aku buru-buru berdiri. "Tante masuk kamar dulu," kataku cepat. Takut emosiku semakin terlihat. Malam itu aku berbaring gelisah. Kata-kata kakakku terus terngiang di telinga. Dan yang membuatku semakin bingung adalah kenyataan bahwa aku tak ingin waktu ini berakhir. Di luar kamar, aku bisa mendengar langkah kaki Arga yang mondar-mandir, seolah ikut gelisah memikirkan aku.
Langkah kaki Arga yang mondar-mandir di luar kamar membuatku semakin tak bisa tidur. Akhirnya aku membuka pintu. "Arga, kamu belum tidur?" tanyaku lirih. Dia terkejut tapi lalu mendekat. Aku nggak tenang kalau tante kelihatan sedih. Aku menarik napas panjang. "Masuk sebentar." Arga duduk di ujung ranjangku. Suasana hening beberapa detik sebelum akhirnya dia berkata, "Tante, kalau ada yang bikin tante sakit hati, bilang sama aku. Aku nggak mau tante nangis sendirian." Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Tapi Arga tiba-tiba memegang tanganku. "Aku serius, Tante." "Arga?" Suaraku bergetar. "Bulan depan, papamu pulang." Dia terdiam, lalu mengangguk pelan. Aku tahu. Dan itu berarti aku harus kembali seperti dulu. Aku menatapnya, kaget. Seperti dulu. Dia menatapku dalam-dalam. "Iya, berhenti deket sama tante, pura-pura gak peduli lagi. Tapi aku gak bisa." Jantungku berdegup kencang. "Arga, jangan bilang, 'Aku sayang sama tante.'" Potongnya cepat. Aku terdiam. Dunia serasa berhenti berputar. Dari awal, aku cuma mau bikin tante bahagia. Tapi lama-lama, aku sadar aku gak mau jauh dari tante. Air mataku menetes. "Kamu gak tahu apa yang kamu bilang." "Aku tahu, Tante." Suaranya tegas. Matanya berkaca-kaca. Aku berdiri, mundur selangkah. "Arga, ini salah." Dia ikut berdiri. "Mungkin salah, tapi aku gak bisa bohong sama hati aku." Suasana kamar mendadak sunyi. Hanya terdengar napas kami yang sama-sama berat. Aku tahu, malam ini segalanya sudah berubah. Sejak Arga mengucapkan perasaannya, aku tak lagi bisa melihatnya sebagai keponakan yang sama. Pagi harinya, aku sengaja bangun lebih awal, berharap tak bertemu dengannya di dapur. Namun begitu aku keluar kamar, Arga sudah ada di sana, duduk sambil menatap meja kosong. "Tante," suaranya pelan. Aku menghela napas. "Arga, kita harus bicara." Dia menatapku penuh harap. "Tentang semalam?" Aku mengangguk. "Iya. Tante pikir akan lebih baik kalau kita menjaga jarak." Wajahnya langsung berubah. "Menjaga jarak? Tante serius?" "Arga, kita keluarga. Apa yang kamu rasakan mungkin cuma karena tante yang selalu ada buat kamu. Ini bisa membingungkan. Tapi tante juga merasakan. Tante gak bisa bohong sama mata tante sendiri." Suaranya meninggi, tapi tetap bergetar. Aku terdiam. Kata-katanya menusukku dalam-dalam. "Aku janji gak akan bikin tante susah," lanjutnya. "Tapi jangan suruh aku pura-pura gak peduli. Itu lebih sakit." Aku memejamkan mata, menahan perasaan yang bercampur aduk. "Arga, papamu akan pulang. Tante gak mau dia curiga. Tolong, untuk sekarang, kita jaga sikap." Arga mengepalkan tangan, menahan emosi. "Baik, tapi aku gak akan berhenti sayang sama tante." Dia berdiri dan pergi ke halaman belakang. Aku melihat punggungnya menjauh, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar takut. Takut kehilangan dia. Membuatku sulit bernapas. Namun Arga rupanya merasakan hal yang sama, dan ia memilih cara yang tak pernah kuduga. Malam itu, saat hujan deras mengguyur, terdengar ketukan pelan di pintu kamarku. "Arga," bisikku. "Boleh aku masuk?"
Suaranya lirih. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya membuka pintu. Dia berdiri di sana, basah kuyup. Rambutnya meneteskan air hujan. Aku gak bisa tidur, katanya pelan. Aku cuma mau tante tahu. Aku serius. Aku menelan ludah. Arga, tante sudah bilang, aku gak bisa pura-pura. Setiap hari tante menjauh, aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Aku ingin marah, tapi air mata Arga membuatku tak tega. Aku meraih handuk, menyelimutkan ke bahunya. Kamu bisa sakit kalau basah kuyup begini. Dia tersenyum kecil, tapi matanya tetap serius. Aku cuma mau tante lihat seberapa dalam aku peduli. Aku menunduk. Hatiku terasa remuk. Arga, ini makin rumit. Tante takut kita sama-sama terluka. Dia maju selangkah. Aku lebih takut kalau tante beneran menjauh. Hening mengisi kamar. Di luar, hujan masih turun deras, seolah ikut menangisi kebingungan kami. Untuk pertama kalinya, aku merasa keputusan apapun yang kuambil nanti tak akan ada yang benar-benar tanpa luka. Dan ternyata luka itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Keesokan paginya, adik iparku, tante dari pihak lain, datang tanpa kabar. "Vanessa, aku kangen. Boleh aku nginap beberapa hari?" katanya riang. Aku mencoba tersenyum, walau jantungku berdebar keras. Arga yang baru turun dari lantai atas langsung menatapku cemas. Malamnya, saat semua sudah masuk kamar, aku mendengar langkah pelan di tangga. Arga muncul di depan pintuku. Tapi sebelum ia sempat bicara, suara lain terdengar. "Arga, kamu ngapain malam-malam begini?" Suara adik iparku memecah keheningan. Arga kaget, wajahnya pucat. Aku cepat-cepat berkata, "Dia cuma mau ambil minum. Kan hujan, jadi dia nggak bisa tidur." Adik iparku mengernyit curiga. "Oh, iya deh, jangan sering keluyuran malam-malam." Ia kembali ke kamarnya, tapi tatapan tajamnya membuatku merinding. Arga menatapku penuh rasa bersalah. "Tante, aku..." "Sudah, kembali ke kamar," kataku cepat. Setelah ia pergi, aku duduk di tepi ranjang, gemetar. Malam ini hampir saja semua terbongkar. Jika satu orang saja curiga, maka segalanya bisa hancur. Aku menatap langit-langit kamar, merasakan dada sesak. Sepertinya aku harus mengambil keputusan paling sulit dalam hidupku, sebelum semuanya terlambat. Malam itu aku memanggil Arga ke ruang tamu, meski jantungku berdebar keras. "Arga, duduk," kataku lirih. Ia menatapku dengan wajah tegang. "Tante mau ngomong apa?" Aku menarik napas panjang. "Kita harus berhenti, Ga. Semua ini terlalu beresiko. Kalau sampai keluarga tahu, kita berdua yang akan hancur." Arga terdiam lama. Rahangnya mengeras. "Jadi, tante mau aku pura-pura nggak ada apa-apa?" Suaranya bergetar. "Bukan pura-pura," jawabku. "Tante mau kamu tetap jadi Arga yang dulu, yang bikin rumah ini ramai, tapi tanpa semua perasaan ini." Arga menunduk, bahunya bergetar. "Tante tahu nggak? Tante adalah satu-satunya alasan aku betah di rumah ini. Kalau tante suruh aku berhenti, rasanya seperti disuruh pergi dari hidup tante." Aku hampir menangis mendengarnya. "Bukan itu maksud tante," bisikku. "Tapi kalau kita terus seperti ini, yang ada cuma sakit di ujungnya." Ia menggenggam tanganku erat-erat. "Kalau gitu, aku janji bakal bikin tante bahagia dengan cara lain. Aku nggak akan nyerah. Meskipun tante bilang berhenti, aku bakal tetap di sini." Aku terdiam.
Air mataku akhirnya jatuh. Malam itu aku sadar, keputusan ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjuangan yang jauh lebih berat. Dan benar saja, sejak hari itu, Arga mulai menunjukkan usahanya. Ia jadi lebih rajin membantu di rumah, menyapu, mencuci piring, bahkan menjemputku sepulang kerja. Aku cuma mau tante nggak capek, katanya setiap kali kutanya alasan ia begitu perhatian. Aku berusaha menjaga jarak, tapi kebaikannya membuat benteng pertahananku rapuh. Setiap senyum Arga, setiap tatapan matanya, selalu mengingatkanku pada perasaan yang coba ku pendam. Suatu sore, aku pulang dengan kepala pening setelah rapat panjang. Saat masuk rumah, aroma sup hangat menyambutku. Tante lapar kan? Arga muncul dari dapur dengan celemek terikat di pinggang. Aku tak kuasa menahan senyum. Kamu masak? Ia mengangguk bangga. Aku belajar dari YouTube. Tante harus makan yang bergizi. Hatiku mencelos. Anak ini benar-benar tulus. Saat makan bersama, ia tiba-tiba berkata lirih. Tante, aku gak butuh apa-apa lagi. Asal tante bahagia. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada apapun. Aku menatapnya lama. Air mata hampir jatuh. Tapi sebelum aku menjawab, suara adik iparku terdengar dari arah tangga. Kalian makan berdua saja, kok akur sekali? Tanyanya setengah bercanda. Aku cepat-cepat tersenyum canggung. Iya, kebetulan Arga masak. Namun tatapan curiga dari adik iparku itu membuatku kembali diingatkan. Kebahagiaan ini bisa hancur kapan saja. Dan aku tak mau menyesal jika semua terlambat. Malam itu, setelah semua orang tidur, aku memanggil Arga ke teras belakang. Ia datang dengan wajah cemas. Ada apa, Tante? Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, aku gak bisa terus berpura-pura. Arga menahan napas. Maksud Tante? Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan. Iya, Tante juga sayang sama kamu. Mata Arga melebar. Tante, serius? Aku mengangguk. Air mata menetes. Tapi rasa ini salah. Tante tahu, itu sebabnya Tante terus menjauh. Tapi semakin Tante mencoba, semakin sakit rasanya. Arga mendekat, menatapku penuh haru. Jadi, kita harus gimana? Aku menatap langit malam yang gelap. Kita harus kuat. Papamu sebentar lagi pulang. Kita harus tetap terlihat seperti keluarga biasa. Tapi setelah itu, Tante janji, kita akan cari jalan supaya semua terasa benar. Arga menghela nafas lega. Asal Tante nggak ninggalin aku sanggup. Ia menggenggam tanganku erat seolah berjanji pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, aku merasa beban di dadaku sedikit berkurang. Kejujuran ini memang berbahaya, tapi justru membuatku merasa bebas. Namun, kebebasan itu tak bertahan lama karena seminggu kemudian ayah Arga pulang. Rumah mendadak ramai. Suasana penuh tawa, seolah tak ada apa-apa yang pernah terjadi. Aku berusaha ikut tertawa, padahal jantungku berdebar setiap kali Arga menatapku. Vanessa, terima kasih sudah menjaga rumah selama aku pergi, kata ayah Arga sambil tersenyum. Aku mengangguk, berusaha menahan gugup. Itu memang tugas saya. Malamnya kami makan bersama. Arga duduk di seberangku, tatapannya seperti bicara tanpa suara. Aku menunduk, takut sorot mata itu terlihat orang lain. Setelah makan, ayah Arga berkata, besok kita jalan-jalan keluar kota. Sudah lama kita nggak liburan keluarga. Arga tampak ingin menolak, tapi ia melirikku sebentar, lalu mengangguk. Malam itu aku duduk di kamar, meremas spray. Aku sadar beberapa hari ke depan akan jadi ujian terberat. Kami harus terus terlihat normal meski hatiku selalu ingin mendekat padanya. Tiba-tiba pesan masuk di ponselku. Tante, jangan takut.
Aku di sini. Kita bisa lewati ini. Arga. Aku tersenyum kecil, tapi air mata jatuh begitu saja. Ya, kami harus kuat. Ujian ini baru saja mulai. Keesokan paginya, kami berangkat liburan keluarga. Dan sepanjang perjalanan, aku terus menahan perasaan. Di mobil, Arga duduk di kursi belakang bersama sepupunya, sementara aku duduk di depan. Sesekali, aku menangkap pantulan wajahnya di kaca spion. Tatapannya membuat jantungku berdebar, tapi aku buru-buru mengalihkan pandangan. Sesampainya di villa, semua terlihat bahagia. Ayah Arga sibuk menyalakan barbeque, sementara anak-anak lain bermain di halaman. Aku pura-pura sibuk membantu di dapur, agar tak perlu terlalu dekat dengan Arga. Namun malamnya, saat semua sudah tertidur, aku keluar ke teras untuk menghirup udara. Angin gunung terasa dingin menusuk kulit. Tante nggak bisa tidur. Suara itu membuatku menoleh. Arga berdiri di ambang pintu, senyumnya samar. Arga, kita nggak boleh ketahuan, bisikku cemas. Dia mendekat perlahan. Aku cuma mau pastikan Tante baik-baik saja. Aku menatapnya lama. Tante berusaha kuat, Ga, tapi rasanya sulit. Ia menatapku penuh tekad. Kalau begitu, biar aku yang kuat untuk kita berdua. Hening menyelimuti malam itu. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Aku ingin memeluknya, tapi langkah kaki seseorang terdengar dari arah koridor. Cepat-cepat Arga mundur dan pura-pura meregangkan badan. Aku menahan nafas saat ayahnya muncul. "Kalian belum tidur?" tanyanya heran. "Cuma ambil udara sebentar," jawab Arga cepat. Ayahnya mengangguk lalu kembali ke kamar. Setelah ia pergi, kami saling berpandangan. Hampir saja rahasia kami terbongkar malam ini, dan itu membuatku sadar keputusan harus segera diambil. Dan pagi itu sebelum semua berkemas untuk pulang, aku mengajak Arga berbicara di tepi halaman villa. "Arga, kita nggak bisa terus seperti ini," kataku lirih. Ia menatapku tajam. "Tante mau aku berhenti sayang?" Aku menggeleng. "Tidak, Tante hanya mau kita sayang dengan cara yang benar." Arga terdiam, mendengarkan setiap kata. "Kita keluarga, Ga, dan keluarga seharusnya jadi tempat aman, bukan tempat sembunyi-sembunyi. Kalau kita terus seperti ini, semua akan sakit, termasuk kamu." Ia menunduk, menarik napas panjang. "Jadi, Tante mau kita tetap bersama, tapi dengan cara yang gak bikin orang curiga." Aku tersenyum tipis. "Iya, kita tetap dekat, saling jaga, tapi belajar melepaskan rasa yang membuat kita terjebak." Arga mengangguk pelan. "Aku bisa coba, asal Tante janji gak akan menjauh." Aku memegang bahunya. "Tante janji, Tante akan selalu ada untuk kamu, sebagai orang yang sayang, tapi juga melindungi." Arga tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dan di saat itulah, aku sadar cinta kami tak harus melawan dunia. Cukup menjadi penguat meski bentuknya berbeda dari yang kami bayangkan. Saat mobil melaju meninggalkan villa, aku menatap langit biru yang cerah. Perasaan ini tak akan pernah hilang. Tapi kini aku tahu, aku bisa mencintainya tanpa harus kehilangan diriku sendiri. Aku memegang tangannya sebentar, memberi senyum. Mulai sekarang, kita melangkah dengan cara yang baru. Arga mengangguk pelan. "Iya, Tante, kita bisa." Mobil terus melaju meninggalkan liburan yang penuh ujian, namun membawa harapan baru. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bukan karena perasaan itu hilang, tapi karena akhirnya aku tahu bagaimana menjaganya. Terima kasih telah mendengarkan sampai habis. Semoga kalian sehat selalu.